Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan membaca kitab Al-Qawaid Al-Jami'ah, perlu disampaikan bahwa kita sekarang masuk hari yang ketiga ya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antara ulama ada yang menyebutkan kalau di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini lebih afdal hatta daripada malam-malam akhir Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan secara mutlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih Allah cintai, yakni lebih besar pahalanya daripada 10 hari-hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya termasuk juga hari-hari di 10 akhir Ramadan kalah dengan hari-hari yang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nah, Nabi mengatakan di situ, fa'aksiru fiha at-takbir wa at-tahmid wa at-tahlil. Perbanyak takbir, perbanyak tahlil, perbanyak tasbih. Maka di antara zikir yang paling afdal adalah tentunya membaca Al-Quran, lalu dengan zikir-zikir tadi, perbanyak takbir dan seluruh amal saleh berjamaah. Jadi kalau ada seorang muslim membaca satu huruf Al-Quran, itu lebih besar pahalanya yang dibandingkan amal apapun yang dilakukan di luar 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, apakah juga kalah jihad di jalan Allah dengan amalan apapun yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maka kata Nabi, walal jihad fisabilillah. Kata Nabi, iya, jihad pun kalah dengan sekedar baca Quran yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dengan sekedar sholat 2 rakaat, dengan sekedar membaca zikir, sedekah dan yang lainnya, jihad pun kalah berjamaah. Ini menunjukkan betapa agungnya amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan di antara yang ditekankan adalah berpuasa. Dan puasa itu Nabi berpuasa, yakni tis'an min Dzulhijjah, itu bukan tanggal 9 maknanya, tapi 9 hari. Ini di tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan ditekankan bagi yang tidak berpuasa dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9, ditekankan jangan sampai luput puasa Arafah tanggal 9 nanti. Dan penanggalan ini mengikuti keputusan pemerintah. Walaupun di Saudi Arabia wukufnya sebelumnya. Tapi yang menjadi tolak ukurnya adalah hasil daripada ru'yah hilal negeri masing-masing. Jadi kita tanggal 9 itu jatuhnya di hari Rabu. Walaupun di Saudi hari Selasa, tapi karena ru'yatul hilal di kita jatuhnya hari Rabu, maka hari Rabu itulah kita puasa Arafah. Ditekankan sekali, karena yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, puasa Arafah itu menggugurkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Banyak mungkin di antara kaum muslimin merasa aneh, heran, kenapa 10 hari pertama kok lebih afdal daripada hatta 10 akhir Ramadan sekalipun. Ya. Oleh karenanya para jamaah, di bulan Ramadan karena ada Lailatul Qadarnya.
Tapi di 10 hari pertama Dzulhijjah ini banyak sekali fadilah. Induk-induk ibadah terkumpul di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Ada sholat, ada sedekah, ada kurban, ada haji. Yang ini tidak terkumpul induk ibadah ini di hari-hari yang lainnya. Dan hari yang paling agung di sisi Allah, a'dhamul ayyami indallah yaumun nahar. Dan hari yang paling agung di sisi Allah itu hari raya kurban, tanggal 10-nya. Maka saya sarankan, walaupun berkurban itu boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, dan boleh tanggal 13 sebelum maghrib akhir, walaupun boleh di tanggal 11, 12, 13 hari-hari tasyrik, tapi tetap berkurban yang paling afdal tanggal 10-nya. Karena yamun nahar a'dhamul ayami indallah, hari yang paling agung di sisi Allah di antara hari-hari dunia. Maka mari kita mencari ghanimah jemaah. Sengaja Allah membuat waktu-waktu mulia seperti ini untuk kita berlomba. Ini Allah buat seolah-olah ini waktu yang baik untuk berniaga. Ini waktunya ramai, pahala demikian melimpah, maka rugi seorang muslim yang tidak berniaga di waktu-waktu yang telah Allah berikan, curahkan keberkahan. Ya, jadi yang belum boleh berpuasa, kalau nanti berpuasa jangan luputkan puasa yang tanggal 9 yang jatuhnya hari Rabu. Jadi kesimpulannya jemaah, kalau ada perbedaan Saudi Arabia dengan negeri kita dalam penetapan baik itu Ramadan, baik itu Idul Fitri, baik itu Idul Adha, maka kita tetap bersama pemerintah. Sebab itu yang diperintahkan Nabi SAW. Kata Nabi, as-saumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun. Puasa kalian adalah pada saat kaum muslimin berpuasa. Jangan puasa hanya per orangan, per kelompok, per golongan, bukan, tapi seluruh kaum muslimin. Dan kalian beridul fitri saat semua kaum muslimin beridul fitri. Dan kalian menyembelih kurban beridul adha pada saat kaum muslimin menyembelih kurban. Ya, dan ini sering terjadi jemaah. Sering terjadi. Maka baik puasa Arafah, baik Idul Adha, kita mengikuti pemerintah. Karena dalam kaidah juga dikatakan demikian, bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Bahwa keputusan pemerintah, keputusan hakim itu merelai perselisihan. Ini kalau manusia berselisih melihat hilal atau tidak, apalagi berselisih pakai hisab atau pakai hilal, khalas kembalikan kepada pemerintah, mereka yang memutuskan. Kan ini waktu ibadah ijtimaiyah istilahnya, ibadah bersama. Maka tugas mereka untuk menetapkan kapan puasa, kapan lebaran, kapan berkurban. Pemerintah, ini tugas mereka. Dan alhamdulillah pemerintah kita ada badan-badan khusus, seperti ada Kementerian Agama yang mengurusi tentang ibadahnya umat Islam, alhamdulillah. Baik, para jemaah, kita lanjutkan masuk di kaidah yang ketiga ya. Tolong dibuka di halaman 11. Kaidah ketiga ini berbicara tentang setiap orang yang bertauhid, walaupun tauhidnya tidak sempurna. Jadi ini berbicara tentang orang yang tauhidnya tidak sempurna. Nanti kaidah keempat baru berbicara orang yang tauhidnya sempurna. Ini berbicara yang tauhidnya tidak sempurna. Maka setiap orang yang tauhidnya tidak sempurna, maka dia tetap akan masuk surga. Pasti masuk surganya itu enggak ragu, tapi pasti masuk surga. Walaupun dengan ketidaksempurnaan tauhid, dia harus menyebabkan barangkali masuk neraka. Ini tolong diperhatikan jemaah. Seandainya ahli tauhid yang tidak sempurna tauhidnya ini, seandainya dengan sebab dosa-dosanya itu masuk neraka, tapi karena dia memiliki modal tauhid, maka dijamin pasti masuk surga, walaupun harus masuk neraka. Berarti yang tidak punya modal tauhid sama sekali, itu di nerakanya kekal dan tidak akan masuk surga selama-lamanya. Itu yang membedakan. Nah sekarang para jemaah, tauhid itu sempurna ada dua macam. Yang pertama, kesempurnaan yang wajib. Jadi orang yang menyempurnakan tauhid itu ada dua golongan. Yang pertama, tahqiqun wajib, menyempurnakan yang wajib.
yaitu mereka yang takhlisuhu minal umuri salasa, mereka yang sempurnanya itu yang terbebas dari 3 hal. Apa yang pertama? Yang pertama, bebas dari syirik yang kecil. Kalau ada syirik besar berarti batal tauhidnya. Tapi kalau syirik kecil itu tidak membatalkan tauhid, jemaah. Hanya dia mengurangi kesempurnaan tauhid, namun kesempurnaan tauhid berkurang wajib bagi dia. Yang kedua, bid'ah. Dan yang ketiga, dosa-dosa besar seperti berzina, seperti minum khamar. Itu orang yang mengurangi kesempurnaan tauhid yang wajib. Adapun yang kedua, kesempurnaan tauhid itu yang mustahab. Yang mustahab itu orang yang tauhid kesempurnaannya berkurang dengan sebab melakukan hal-hal yang makruh, dan sempurna dengan amalan-amalan sunnah, jemaah. Contohnya misalnya ada orang yang tidak sholat tahajud, tidak sholat duha, tidak puasa Senin Kamis, itu tauhidnya berkurang sebenarnya, tapi berkurangnya mustahab, bukan berkurang yang wajib. Kalau berkurang yang wajib dengan syirik kecil, dengan dosa-dosa besar dan kebid'ahan. Tapi kalau berkurangnya mustahab itu dengan amalan-amalan makruh, atau akan menjadi sempurna dengan kesempurnaan yang mustahab dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Jadi contohnya begini, jemaah. Ada orang yang berbuat syirik besar, ini tauhidnya batal, bukan berkurang. Jelas ya? Tauhidnya batal kalau orang melakukan syirik yang besar. Adapun kalau amalan-amalan yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid, ini ada 2. Kalau amalan itu berupa syirik kecil atau bid'ah atau dosa-dosa besar, maka ini kesempurnaannya berkurang secara wajib. Berkurangnya itu besar gitu cuma. Yang kedua, berkurang tauhid, kesempurnaan tauhid berkurang dengan amalan apa? Yang makruh, atau dia meninggalkan amalan-amalan yang sunnah seperti sholat tahajud. Jadi ada orang yang berbuat syirik, tauhidnya batal. Ada orang berbuat yang syirik kecil atau dosa besar, tauhidnya berkurang. Orang yang tidak tahajud pun tauhidnya berkurang. Cuman perbedaan berkurang tauhid antara meninggalkan amalan sunnah dengan meninggalkan amalan wajib. Berkurangnya wajib bagi yang meninggalkan amalan wajib, tidak sholat atau mencuri, berzina, berkurangnya tauhid wajib. Adapun berkurangnya tauhid mustahab bagi yang meninggalkan amalan-amalan mustahab seperti tahajud, tidak sholat sunnah. Ya. Baik, orang yang tidak puasa Ramadan, tauhidnya batal atau berkurang? Orang yang tidak puasa Ramadan, tauhidnya berkurang. Tapi berkurangnya wajib atau mustahab? Wajib berkurangnya, karena yang ditinggalkan adalah kewajiban. Atau orang jatuh kepada zina, tauhidnya berkurang. Berkurangnya wajib atau mustahab? Berzina, berkurangnya wajib. Ini berbeda dengan akidah Khawarij, jemaah. Kalau akidah Khawarij, orang berzina itu bukan mengurangi kesempurnaan tauhid, tapi batal tauhidnya. Kok bisa? Ya, mereka itulah kelompok takfiri yang memvonis kafir setiap orang yang berbuat dosa. Ada orang berzina langsung kafir. Kalau mati belum taubat kekal di neraka. Ini akidahnya Khawarij. Dari kalangan Wa'idiyah, termasuk akidahnya Mu'tazilah. Walaupun Mu'tazilah dia di dunia katanya tidak muslim, tidak kafir. Kalau ada orang berbuat dosa, berzina misalnya, menurut versi Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah, dia tidak muslim, tidak kafir, tapi fi manzilah baina al-manzilataini. Tapi kalau di akhirat mati belum taubat, sama dengan Khawarij, kekal di dalam neraka. Namun bagi kita ahli sunnah wal jamaah, orang yang berbuat dosa besar di dunia tetap dihukumi mukmin. Jadi pelacur itu tetap mukmin, pencuri itu tetap mukmin, koruptor tetap mukmin, namun berkurang apanya? Imannya. Enggak dikafirkan, jemaah. Ini ahli sunnah wal jamaah.
Jadi pelacur tetap mukmin, tetap muslim, namun yang berkurang apanya? Imannya. Yang mengatakan iman tidak kurang siapa? Itu Murji'ah namanya. Kalau menurut Murji'ah, pelacur itu mukmin yang sempurna imannya. Pelacur dengan ahli ibadah sama menurut mereka imannya, karena dosa itu tidak ngaruh. Itu akidah Murji'ah namanya. Jelas? Adapun menurut Khawarij, orang berbuat dosa besar itu langsung dihukumi kafir, di akhirat kekal di dalam neraka. Menurut kita tetap muslim lamun naqisul iman, tetap mukmin naqisul iman. Lalu di akhirat kalau belum tobat dibawa kehendak Allah. Menurut kita Ahlussunnah, orang yang pezina, pelacur mati belum tobat, apakah masuk neraka atau masuk surga? Kita katakan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni dengan sebab rahmat Allah. Bisa jadi Allah ampuni pelacur ini dengan sebab syafaat. Tapi bisa jadi Allah azab sesuai dosa, sesuai dengan maksiat yang dilakukannya. Maka ini dalilnya adalah dari Al-Quran. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semuanya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang terbawa mati belum ditobati. Allah tidak ampuni. Tapi Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan yang terbawa mati walaupun belum tobat. Allah ampuni. Namun bagi siapa yang Allah kehendaki. Akidah yang menenteramkan hati, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas ya? Jadi manusia tentang pelaku dosa besar itu ada 3 golongan. Pertama Murji'ah, yang kedua Khawarij dan Mu'tazilah, dan yang ketiga Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Nah, pembahasan kita ini pembahasan tentang orang yang bertauhid namun tidak sempurna tauhidnya. Maka dia akan mendapatkan fadilah keutamaan tauhid, di antaranya nanti akan disebutkan dijamin masuk surga. Di antaranya lagi adalah para jamaah digugurkan dosa, insyaallah. Jadi bisa jadi ada orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah, dan mati membuat dosa, dosanya sebesar atau sepenuh bumi. Insyaallah. Bukan 1-2 dosa loh jemaah. Dosanya sepenuh bumi. Itu ada harapan diampuni Allah asal dia tidak berbuat syirik saat mati. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya engkau datang kepadaku mati membawa dosa dengan sepenuh bumi dosa, summa lakitani la tusyriku bi syai'a, lalu kalian mati tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun, maka apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha magfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Padahal ini bawa dosa zina, dosa melacur, dosa macam-macam jemaah. Sepenuh bumi dosa. Cuman ini orang tidak berbuat syirik. Ini orang bertauhid. Maka dosa-dosa tadi dengan sebab tauhidnya diampuni oleh Allah. Inilah keutamaan tauhid walaupun tidak sempurna. Bagaimana kalau yang sempurna? Nanti di kaidah keempat insyaallah. Di kaidah keempat insyaallah. Kita baca dulu kaidahnya. Kullu man wahadallaha ta'ala, setiap orang yang mengesahkan Allah Ta'ala, ini tidak berbuat syirik, tapi bisa jadi berzina, ya bisa jadi berzina. Jadi ahli tauhid itu bisa jadi berzina, jemaah. Bisa jadi mencuri, bisa jadi melakukan dosa-dosa besar, bahkan bisa jadi melakukan syirik kecil, riya. Banyak ahli tauhid namun jatuh kepada syirik kecil, yaitu riya. Kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah, kata Nabi, syirik kecil. Wakila, Nabi ditanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata Nabi, qala riya, syirik kecil adalah riya. Nah, jadi riya ini jemaah syirik kecil. Bisa ahli tauhid jatuh kepada riya. Ahli tauhid bisa jatuh kepada syirik kecil, bisa jatuh kepada bid'ah, bisa jatuh kepada dosa besar.
bisa jatuh kepada tentu dosa-dosa kecil. Tapi selama tidak jatuh kepada syirik yang besar, maka harapan diampuni aja. Walaupun tentang syirik kecil ulama beda pendapat, jemaah. Jadi syirik kecil itu khilaf ulama, ada yang menyamakan dengan kabair, dosa besar, yakni di akhirat di bawah kehendak Allah, syirik kecil ya. Ada yang berpendapat syirik kecil itu seperti syirik besar, tidak diampuni. Lalu apa bedanya dengan syirik besar? Kalau sama-sama tidak diampuni, syirik besar itu ketika tidak diampuni maka pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka. Tapi kalau syirik kecil seandainya tidak diampuni dan kalaupun harus masuk neraka, kekal tidak syirik kecil? Tidak. Itu bedanya. Cuma jangan dianggap remeh, jemaah. Karena ulama beda pendapat, yang mengatakan tidak diampuni sebagaimana syirik besar. Walaupun konsekuensinya nanti berbeda. Kalau syirik kecil tidak kekal di dalam neraka. Tapi namanya syirik, walaupun kecil tetap dia akbar minal kabair. Dia tetap lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Lebih besar daripada berzina, syirik kecil ini. Maka waspadai, syirik ditinjau dosanya walaupun namanya kecil, tetap akbar minal kabair. Ya. Baik. Jadi setiap orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, hasalalahu fadlu tauhid, maka dia akan mendapatkan fadilah tauhid. Di antaranya tadi yang disebutkan, diampuni dosa, di antara lagi masuk surga pasti. Ini qat'an, masuk surganya itu pasti. Ya. Makanya para jemaah, kalau ada perbuatan yang diancam tidak akan masuk surga, haram masuk surga, kalau perbuatan itu bukan kesyirikan, maka haramnya itu sementara saja. Itu kaidah menurut ahli sunnah. Ya. Yani tahrimul jannah yanqasimu ila qismain. Pengharaman surga itu terbagi dua. Satu, pengharaman selama-lamanya. Ini bagi orang musyrik akbar, syirik yang besar, kufur yang besar. Dan yang kedua, pengharaman surga itu sementara. Yani sementara diharamkan tapi nanti masuk surga. Siapa ini? Bagi orang-orang yang berbuat dosa yang terancam dengan pengharaman surga, namun dosa itu di bawah kesyirikan. Contoh wanita berpakaian tapi telanjang, membuka aurat, itu kata Nabi, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Perempuan macam begitu tuh, nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian telanjang, yakni berpakaian tapi tidak menutup aurat, maka wanita ini tidak akan masuk surga, tidak akan cium aroma surga. Apa maksudnya kafir? Tidak. Kalaupun wanita ini tidak masuk surga sementara tidak masuk surga. Maka orang yang masuk surga ada dua golongan. Ada masuk surga ibtidaan, masuk surga langsung, masuk surga langsung, yang tanpa hisab, tanpa adab. Dan ada yang masuk surga intiqalan, dukhulul jannah yanqasimu ila qismain. Masuk surga terbagi dua. Al-qismul awal, yang pertama, dukhulul jannah ibtidaan, masuk surga pertama kali langsung, tembus. Ini nanti bagi yang tauhidnya sempurna tadi. Dan yang kedua, dukhulul jannah intiqalan, masuk surga perpindahan dari neraka. Inilah kata Nabi al-juhannamiyun. Ini namanya mantan-mantan penghuni neraka, veteran neraka jahanam, naudzubillah. Jadi ada penduduk surga itu mantan. Memang namanya mantan menyakitkan, jemaah. Di mana-mana mantan itu menyakitkan. Termasuk mantan neraka nih, masuk surga ujungnya memang, tapi kan sakit dulu. Naudzubillah. Maka jenengan kalau minta surga kepada Allah, jangan cukup hanya minta surga saja. Karena bisa jadi Allah masukkan ke surga tapi diadab dulu di neraka. Dan tidak boleh, ya Allah ndak apa-apa wis masih neraka sih, sing penting kok kan surga, ndak apa-apa. Lu kok nantang masuk neraka, kok nantang. Makanya adab, kalau kita meminta surga, adabnya berlindung dari neraka. Itu doa yang berpasangan itu. Itu doa pasangan, dibaca dua-duanya. Makanya kata Nabi dalam hadis, man sa'ala al-jannah thalatha marat qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah. Siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga mendoakan, ya Allah masukkan dia ke surga. Surga lu cuma mendoakan kita.
Lalu man istajara minan nari salasa marrat qalatin nar Allahumma jirhu minan nar. Siapa yang berlindung dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka pun mendoakan kita. Apa kata neraka? Ya Allah, masukkan si fulan ini hindarkan, selamatkan si fulan ini dari neraka. Jadi sunnah jemaah, pasangan. Maka Allah mengajarkan dalam Quran surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ay al-jannah. Wa fil ardi hasanah yakni surga. Terus cukup sampai situ? La, wa qina adzabannar. Kenapa harus wa qina adzabannar? Kan sudah minta surga. La, bisa jadi masuk surga tapi nyemplung neraka dulu. Maka minta surga, berlindung dari neraka. Ini pasangan doa ini. Jelas ya? Baik. Wa ala hasabi kamal tauhid yahsulu kamal al-fadl. Maka sesuai dengan kesempurnaan tauhid seseorang, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan keutamaannya. Jadi kalau orang tauhidnya sempurna, fadilahnya pun sempurna. Dan fadilah tauhid yang paling sempurna itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab jemaah. Itu sudah. Adapun keutamaan tauhid yang tidak sempurna karena tauhidnya sendiri tidak sempurna, maka diantaranya banyak. Yang penting masuk surga walaupun masuk neraka. Ini diantara fadilah tauhid. Yani masuk surga pasti. Faman kana tauhiduhu kamilan. Maka siapa yang tauhidnya sempurna. Taib. Yang tauhidnya sempurna tadi ada 2 macam ya. Pertama, yang sempurna, yang wajib itu yang terbebas dari 3 hal. Terbebas dari syirik kecil, terbebas dari bid'ah, terbebas dari kabair, dosa-dosa besar. Yang kedua, kesempurnaan tauhid yang mustahab, yaitu yang terbebas dari amalan-amalan yang makruh. Jadi jangankan yang haram, yang makruh pun dia tinggalkan. Jangankan yang wajib, yang mustahab pun dia lakukan. Itu orang yang tauhidnya sempurna, mantap. Jangankan syirik kecil, syirik besar, jangankan makruh aja ditinggalkan. Oh, itu orang yang sempurna betul-betul tauhidnya. Baik. Wa man kana tauhiduhu naqisan. Barang siapa yang tauhidnya berkurang. Nah, maksud berkurang di sini berkurang kesempurnaan tauhid. Berarti ini tidak batal. Karena kalau orang yang tauhidnya batal, maknanya orang tidak punya tauhid. Orang yang bukan syirik besar, itu orang berarti mati tidak punya tauhid. Berarti masuk neraka kekal di dalamnya. Kekal bersama Abu Jahal, Abu Lahab dia di neraka nanti. Walaupun dia muslim. Karena batal keislamannya dengan sebab melakukan pembatal Islam. Adapun yang kita maksud berkurang tauhidnya, ini tadi. Ada yang berkurang yang wajib, yaitu dengan 3 hal tadi. Dengan syirik kecil, dengan kebidahan, dengan dosa besar. Ada yang berkurang tauhid kesempurnaannya dengan hal-hal yang makruh, maka ini berkurang yang mustahab. Maka waman kana tauhiduhu naqisan kana sawabuhu naqisan. Maka siapa yang berkurang kesempurnaan tauhid, maka pahalanya pun berkurang. Maka jemaah, di akhirat itu ada orang yang mendapatkan keamanan. Dan keamanan di akhirat ada 2 macam. Sama, dibagi 2 selalu. Ahli sunnah selalu membagi 2. Keamanan di akhirat ada yang al-amnul mutlak. Aman di akhirat yang mutlak, sempurna. Siapa mereka? Yang tauhidnya sempurna. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, keamanan di akhirat mutlakul amni. Yani keamanan yang tidak sempurna. Siapa mereka ini? Yang tauhidnya tidak sempurna, mati dia membawa dosa-dosa tadi. Bisa syirik kecil, bisa dosa besar, bisa dosa-dosa kebid'ahan. Maka tidak sempurna keamanannya. Bagaimana tidak sempurna? Yani dihisab dulu. Dan kalau dihisab bisa jadi selamat, bisa jadi tidak. Karena hisab ada 2 di akhirat cuma. Hisab, al-hisab fil akhirah yanqasim ila qismain. Hisab di akhirat terbagi 2. Yang pertama hisabun yasir, hisab yang mudah. Maka orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, walaupun dihisab dia akan masuk surga langsung. Yang kedua hisabun asir,
hisab yang sulit, hisab yang berat. Dan di antara doa Nabi jemaah di dalam salatnya, kata Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kata Aisyah adalah saya mendengar Rasulullah berdoa di dalam salatnya. Yani bisa ketika sujud atau qabla salam. Itu tempat doa di dalam salat. Apa doanya? Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya Allah hasibni, hisablah aku hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Maka ini kita amalkan jemaah. Kalau di dalam salat ya, itu doa sangat-sangat ditekankan, mustajab. Jadi kita ini kadang-kadang doa malah di luar salat. Dalam salat enggak pada mau berdoa, ini keliru jemaah. Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hambanya adalah saat hamba sedang sujud. Maka perbanyak, kata Nabi, kalau sujud perbanyak doa. Itu kesempatan emas. Banyak kaum muslimin justru di luar salat pada berdoa. La jamaah, di dalam salat, karena sedekat-dekat Allah dengan kita saat kita sedang sujud. Demikian pula Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma'? Ya Rasulullah, doa yang mustajab didengar Allah kapan? Kata Nabi SAW, fi jawfil lail wa duburi kulli salatin maktubah. Doa yang didengar Allah dua. Satu doa di akhir malam, jam 3, setengah 4, itu doa saat waktu nuzulul ilahi, mustajab, dekat Allah dengan hamba. Lalu yang kedua kata Nabi, fi dubur. Dubur itu ujung, ya, ekor, ujung salat fardu sebelum salam. Makanya Nabi perintahkan kita berlindung kepada Allah 4 hal dari api neraka jahanam, dari siksa kubur, fitnah hidup, fitnah mati. Kapan? Ketika sebelum salam jam. Idza kana ahadukum fi tasyaudil akhir falyata'awwad billahi min arba'. Apabila kalian ada di tasyahud akhir, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari 4 hal. Min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnati al-masihi ad-dajjal. Sampai ada ulama salaf yang mewajibkan ini. Karena Nabi perintahkan, berarti wajib baca doa ini. Cuma yang roji dia ditekankan jemaah. Nah kalau sudah selesai doa ini, kita lanjut dengan yang lain boleh. Jadi jangan diam, apalagi imam. Terkadang imam lambat atau lama ya. Kita tunggu imam salam lama. Doa sudah tadi selesai. Allahumma inni a'udzubika sudah selesai. Lalu antum diam. Bahkan rada ngomel-ngomel dikit ala imam kesuwen iki imam iki nya apa enggak ndang salam. Lu kesempatan jemaah. Imam lambat salamnya, kita kesempatan doa, terus doa. Doa yang tadi Nabi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Atau Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau dunia, atau minta kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berjamaah doa di dalam salat itu kita harus betul-betul prioritaskan. Jadi 2 tempatnya, kecuali kalau kunut berarti 1 tempat lagi ditambah ketika qabla ruku atau ba'da ruku ketika kunut. Doa ketika berdiri. Jadi kunut itu artinya doa saat berdiri di dalam salat. Boleh sebelum ruku', setelah baca surat. Itu ternyata cuma kadang-kadang yang kita tahu kunut itu hanya ba'da ruku' saja kan. Kunut itu 2 tempat. Boleh qabla ruku' dan boleh ba'da ar-ruku'. Doa biasanya ditekankan ketika ada nazilah ya. Nazilah itu musibah yang melanda umat. Atau setiap kali kita ketika sholat witir juga boleh. Atau di bulan Ramadan tarawih ketika di pertengahan Ramadan. Ya, itu kunut. Baik. Jadi keamanan di akhirat ada berapa macam? Ada 2. Aman yang mutlak sempurna dan aman yang tidak sempurna. Nah perhatikan di sini firman Allah.
Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini ada di dalam surah Al-An'am ayat 82 jemaah. Ini di antara fadilah tauhid. Alladzina amanu, orang-orang yang tauhid. Orang beriman itu orang yang bertauhid maknanya. Tidak mungkin orang yang beriman tidak bertauhid, mustahil. Orang-orang yang beriman maknanya orang-orang yang bertauhid. Walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan tauhid mereka bidzulmin, dengan kesyirikan. Adzulmu yakni syirik, bahkan syirik adalah keduliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Dan dolim itu ada 3 macam para jemaah sekalian. Yang pertama, adzulm 'ala Allah, dolim kepada Allah dengan perbuatan syirik, menyekutukan Allah dalam beribadah. Yang kedua, adzulmu 'ala nafsihi, dolim kepada diri sendiri dengan dosa berzina, maksiat misalnya, itu dolim kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, adzulm 'alal ghair, dolim kepada orang lain. Dan ini dalam 3 hal. Dolim kepada orang lain dalam 3 hal. Pertama, dolim dalam jiwa, baik nyawa, membunuh atau melukai jiwa, badannya. Ini yang pertama. Yang kedua, dolim itu pada harta, mencuri, merampas harta orang lain. Dan yang ketiga, dolim pada orang lain adalah al-ird, pada kehormatannya, digibahi, dinamimah, ya diadu domba, gibah, namimah, mencela, mencaci, memaki. Ini dolim kepada orang lain dalam kehormatannya. Maka ini 3 bentuk kedoliman kepada orang lain. Baik, apa jaminan orang yang tauhid tidak berbuat syirik? Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Kata Allah, Allah yang janjikan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Pertanyaan saya sekarang jemaah, mereka mendapatkan keamanan. Pertanyaan saya, ini aman yang mana nih dalam ayat? Hal huwa al-amnul mutlaq atau mutlaqul amni? Apakah aman yang sempurna atau aman yang tidak sempurna? Jadi masuk neraka dulu, baru masuk surga, itu aman yang tidak sempurna. Yani aman dari kekekalan neraka, itu aman yang tidak sempurna. Tapi aman yang sempurna itu adalah aman yang tidak masuk neraka sama sekali. Sama sekali tidak tersentuh api neraka. Jadi masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa adab. Pertanyaannya, ini aman yang mana ini? Al-jawab tergantung apanya? Tergantung apanya di sini? Alladzina amanu, ya tergantung keimanannya, tergantung tauhidnya. Kalau tauhidnya sempurna, maka amannya pun sempurna. Tauhid yang tidak sempurna, maka amannya pun tidak sempurna. Jadi ayat ini umum. Ya, ayat ini umum. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul SAW bersabda di antara fadilah keutamaan tauhid. Apa kata Nabi? Fa innallaha harama 'alan nar, sesungguhnya Allah haramkan atas neraka. Nah, haram neraka juga terbagi 2, selalu pokoknya terbagi 2. Haram neraka terbagi 2. Yang pertama, diharamkan dari neraka keharaman keabadian, yakni tahrim ibtidaan, yakni keharaman dari sejak pertama kali, tidak disentuh neraka sama sekali. Itu pengharaman dari sejak pertama. Adapun yang kedua, diharamkan neraka, yakni diharamkan dari kekekalan neraka walaupun harus masuk neraka. Diharamkan dari kekalnya neraka walaupun harus masuk neraka. Adapun yang pertama, diharamkan, yang sempurna ini tauhidnya, diharamkan masuk neraka sama sekali. Jelas di sini? Maka fa innallaha harrama 'alan nar, Allah haramkan atas api neraka siapa? Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, orang yang mengatakan la ilaha illallah, yang berharap dengan itu wajah Allah, yakni yang mengikhlaskan dalam ucapan la ilaha illallah, tidak mencampurkan kesyirikan terhadap tauhidnya, tidak mencampurkan tauhid dengan kesyirikan yang dia lakukan. Baik, terakhir, ini dalil yang tadi saya bacakan bahwa orang yang bertauhid, walaupun tidak sempurna tauhidnya, walaupun mati membawa dosa sepenuh bumi, jemaah. Bahkan ada hadis disebut hadis bitaqah. Ada orang yang dihisab di hari kiamat kelak,
itu akan diberikan buku catatan totalnya 99. 99 buku catatan yang semua isinya dosa. Yang satu buku catatannya jemaah itu sejauh mata memandang. Isinya dosa tok. Tapi dia tidak berbuat syirik, ini loh jemaah. Maka kenapa kita selalu rewel kepada kaum muslimin? Kaum muslimin jangan syirik, jangan syirik. Itu dosa jenengan dosa, pokoknya apapun dosa, pokoknya syirik wes kepada Allah dan takutlah dengan dosa syirik. Ini karena sayangnya kita kepada kaum muslimin. Karena dosa walaupun sepenuh bumi asal bukan dosa syirik, ada harapan gitu, Allah ampuni. Hadis bitaqah ini 99 buku catatan dosa, satu bukunya maddal basar, sejauh mata memandang, isinya dosa. Maka hamba ini sudah putus asa aja. Putus asa. Allah tanya, kamu barangkali ada alasan? Tidak ya Allah, memang itu dosa-dosa semua. Hamba ketika putus asa, kata Allah, keluarkan, kamu memiliki kebaikan. Maksud kebaikan yakni tauhid tadi. Ini orang tidak berbuat syirik besar. Maka dikeluarkanlah ternyata bitaqah. Bitaqah fiha la ilaha illallah. Yani semacam kartu yang ada tulisan la ilaha illallah. Lalu hamba ini pun merasa menyepelekan, ya Allah, cuman kartu la ilaha illallah lalu dibandingkan dengan 99 buku catatan dosa, apa faedahnya? Ternyata ketika ditimbang jamaah, ditimbang ternyata berat kartu yang ada tulisan la ilaha illallah. Maka tidak bisa mengalahkan dengan nama Allah apapun dari makhluknya. Oleh karenanya hadis ini hiburan, tapi jangan dianggap remeh. Kan ada orang yang dengan hadis ini sehingga meremehkan dosa. Oh, sing penting tauhid ya wis, masih zina, yo masih zina. Masih korupsi, masih korupsi, apa sih yang penting tauhid. Loh nek ngene itu ya orang celaka tuh coba. Wong dosa kaya sengaja dibuat-buat kayak gitu. Artinya kita menjaga dosa sekecil apapun kita jaga, tapi ini hiburan agar jangan putus asa bagi ahli tauhid. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ard khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurbiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, lalu kalian mati dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datangi kalian dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ini luar biasa. Jadi fadilah tauhid yang paling agung apa? Penghapusan dosa. Dan itu yang paling penting. Kita ini hidup cuma di dunia ini. Target kita adalah agar dosa-dosa ini diampuni Allah. Itu target. Makanya antum perhatikan amalan-amalan hebat. Amalan-amalan hebat apa ganjarannya? Digugurkan dosa. Man soma Ramadana thumma man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa Ramadan apa? Digugurkan dosa. Pokoknya amalan-amalan hebat ganjarannya digugurkan dosa. Haji, roja kayaumi waladatu ummuhu, kembali pulang haji seperti bayi yang baru dilahirkan, digugurkan dosa. Dan itulah harapan kita. Karena dosa itu cuma walau ada sebutir debu saja dosa, itu akan menghalangi kita masuk surga. Dosa itu akan menghalangi kita masuk surga. Makanya orang tidak akan masuk surga kalau dosanya masih ada. Maka dosa itu hilang imma dengan rahmat Allah, imma dengan adab. Ya kan, kalau orang sudah di neraka bersih dosanya baru masuk surga. Ada yang tanpa harus masuk neraka, dan ini fadilah, keutamaan. Jadi enggak semua orang dapatkan, kecuali diantaranya bagi ahli tauhid. Maka syafaat itu ada yang memberi syafaat, mampu syafaat itu berlaku ketika orang sudah masuk neraka agar keluar. Ada orang yang sudah divonis neraka agar enggak jadi masuk neraka. Itu syafaat di akhirat demikian. Maka doa yang paling agung adalah doa memohon ampun kepada Allah. Maka zikir yang paling agung juga perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Abu Bakar Siddiq minta diajari doa kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni doaan adu fiha fi salati fi baiti. Ya Rasulullah, ajarkan saya doa yang saya baca dalam salat, yang saya baca juga di rumah di luar salat. Maka Nabi katakan apa? Qul, baca olehmu Abu Bakar, Allahumma inni dolamtu
nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Ini doa dihafal jemaah. Ini luar biasa ini. Satu lagi Sayyidul Istighfar, hafalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, dan seterusnya. Dengan doa Abu Bakar tadi. Itu doa minta ampun kepada Allah. Doa pengakuan kita sudah berbuat dosa dengan dosa yang besar. Kalau gak ada yang mengampuni siapa lagi? Kecuali hanya Allah. Dan kita mohon menyebut Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu untuk kita tawassul dalam doa. Iya kan? Seperti itu. Yani Al-Ghafurur Rahim. Al-Ghafurur Rahim ini Asmaul Husna. Maka doa-doa yang disebutkan padanya nama Allah Asmaul Husna, doa-doa itu adalah doa yang sangat agung. Maka tolong dihafalkan doa Abu Bakar ini. Allahumma anta rabbi, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Baik. Min fadailit tauhid ma yali. Di antara keutamaan-keutamaan tauhid adalah berikut ini. Ini hanya sekedar. Habis? Baik. Insyaallah kita lanjutkan dari mulai fadilah tauhid, ya. Tolong diingatkan. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.